sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Mazmur pasal 31 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perasaan aman merupakan prioritas utama di dunia yang tidak aman dan cepat berubah ini. Itu sebabnya sering kali manusia berusaha mencari rasa aman dengan harga yang mahal. Misalkan menyewa bodyguard atau pindah ke lingkungan yang aman. Namun harus kita sadari bahwa ketika kita masih di dunia ini, gelombang masalah dan ancaman pasti selalu menghampiri kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar kita selalu aman di tengah dunia yang tidak aman dan selalu berubah? Jawabnya adalah berserah kepada Tuhan. Seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, aman menurut Alkitab bukan sekadar tidak ada musuh atau bencana atau masalah yang menghadang hidup orang percaya. Aman dalam Alkitab adalah kondisi batin orang yang percaya yang penuh kepada Tuhan. Ia yakin bahwa tidak ada apapun yang akan terjadi pada dirinya di luar pengetahuan, kendali, dan kasih Tuhan. Alkitab berkata bahwa rasa aman kita tidak terletak pada perlindungan manusia, tetapi di dalam Allah sendiri. Kitab Mazmur sendiri mengandung lebih dari 40 referensi agar kita berlindung di dalam Tuhan. Dan sebagian besar berasal dari pengalaman Daud yang dikejar oleh musuh-musuhnya, seperti yang ia ungkapkan dalam Mazmur ini. Dalam permohonannya, Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Baginya, Tuhan itu seperti gunung batu dan kubu perlindungan yang kukuh. Berada di baliknya, pastilah aman dari serangan musuh-musuhnya. Mengapa Daud dapat begitu percaya kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhan akan melindunginya oleh karena nama dan kasih setianya. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang teguh. Ketika ia melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Nah, pengalaman Daud selama masa mudanya membuatnya tidak pernah meragukan Tuhan yang disembahnya. Sebab berkali-kali dia diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuhnya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya dalam kuasa Tuhan, maka amanlah dia. Karena itu, ia bersorak-sorak dan bersuka cita di hadapan para lawannya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi berbagai masalah yang bertubi-tubi, di mana kondisi yang tidak menentu karena COVID-19 membuat kondisi hidup pun tidak menentu, sehingga saudara sulit melihat apa yang ada di depan. Tetapi di tengah segala ketidakpastian, kebingungan,
dan kekacauan, satu hal yang selalu pasti. Mereka yang ada di dalam Tuhan berada di dalam tangan yang luar biasa. Tuhan tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan dan ancaman fisik, tetapi Dia berjanji untuk menjadi tempat perlindungan kita dalam segala keadaan. Karena keamanan tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya, melainkan dalam hadirat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati dan melindungi kami, sehingga kami dapat merasakan hari yang baru dan napas yang baru, terlebih kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami berserah penuh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati hidup kami dan meneguhkan hati serta pikiran kami, agar kami tidak khawatir dan takut, melainkan selalu berserah hanya di dalam tangan perlindungan-Mu, sehingga kami pun aman dalam kondisi apapun dan tetap bersukacita, bersorak-sorak, dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau?